Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin dan kenapa aku yakin dalam investasiku di Bitcoin ya teman. Nah untuk pembuka ini ada salah satu podcast yang menarik banget dari Michael Saylor. Ini aku juga rekomendasi kalau misal teman-teman mungkin lagi ada waktu atau misalnya kamu bisa sambil kerja sambil nonton YouTube, kamu puter aja video ini, kamu tontonin Michael Saylor yang ada di channel PBD. PBD itu Patrick Bet-David ya teman. Jadi di luar negeri dia juga salah satu seorang finance content creator sama bisnis. Kamu boleh mampir ke channelnya PBD Podcast ataupun Valuetainment. Ini sama aja. Aku rekomendasi teman-teman kalau ada waktu boleh coba nonton. Di video tersebut salah satu kalimat yang menarik banget Michael Saylor bahkan udah bilang ya teman. Kalimat ini powerful banget. Kalimat ini adalah setiap Bitcoin yang kamu nggak beli itu gonna cost you $13 million. Karena di masa depan, base case-nya Bitcoin bisa mencapai angka itu. Itulah kenapa dia membeli banyak sekali Bitcoin. Teman-teman boleh coba denger ini. Say that in 21 years it's going to be at $13 million That per takes you to Bitcoin. 13 million a coin. 13 million a coin 13 million a coin. at 29%. Every Bitcoin you don't buy is going to cost you $13 million, my friend. Every Think hard. Bitcoin. So let me ask this Your question. Ford Bitcoin Ferrari is going to be a $55 million thing. Nah, di situ kamu bisa lihat Michael Saylor bahkan bilang Bitcoin bisa harganya mencapai semahal itu ya, teman. Makanya teman-teman mungkin belakangan masih lumayan banyak yang nanya apakah udah telat atau belum beli Bitcoin, apakah masih boleh membeli atau enggak. Ya kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya kamu punya long term view atau investasi untuk jangka panjang, mungkin kalau bisa kamu investasi untuk berdekade setelah ini, untuk generasi setelah kamu, generasi anak kamu, generasi cucu kamu, yang ini bisa menjadi salah satu legacy investment juga ya, teman. Itulah kenapa aku berinvestasi secara signifikan di Bitcoin juga. Nah, ini meme aja, so what are you going to buy when Bitcoin worth millions? Bahkan di sini dia tanya, ini meme aja, nanti kalau misalnya Bitcoin udah jutaan dolar, katakan udah $1 juta, kamu bakal beli apa? Kan Bitcoin udah mahal. Jawabannya apa? Dia jawabnya the dip. Jadi karena dia udah tahu ini aset yang bagus, kalau nanti suatu saat harganya ke million, bukannya membeli aset lain, malah membeli Bitcoin, tapi kalau misalnya terjadi koreksi ya kan. Kemudian ini juga salah satu meme lagi. Ini meme-nya mungkin teman-teman udah sering lihat ya. Kalau nanti di masa depan, setiap orang yang bahkan punya 1 Bitcoin aja, itu bisa menjadi luar biasa banget. Ini kamu bisa lihat di gambar ini, terus I heard his grandparent had entire Bitcoin. Artinya dia punya 1 keping Bitcoin penuh ya kan. Karena kenapa? Ya karena seperti yang tadi dibilang, kalau kamu punya 1 Bitcoin aja, itu bisa sampai belasan juta dolar. Itu masih base case-nya ya, men? Belum bullish case. Bullish case bahkan Michael Saylor bilang bisa sampai lebih tinggi lagi daripada itu. Dan kalau misalnya kamu ikutin presentasinya, bahkan di bear case aja itu bisa 3 juta dolar. Bear case itu case yang paling rendah, paling rendahnya aja udah jutaan dolar. Itu kalau dirupiahin udah puluhan miliar. Udah signifikan banget. Bahkan mungkin udah bisa untuk kamu pensiun dengan nyaman. Itulah kenapa menurut aku pribadi investasi ini merupakan investasi yang menarik. Nah, berikutnya ini dari Zubi Music. Future generations will look at us who bought Bitcoin under 100k. The same way we look at boomers who bought houses for under 30k. Jadi kalau misalnya kita ngelihat boomer atau generasi di atas kita, generasi papa atau generasi kakek kita, kan kita ngelihatnya mereka, wah gampang banget. Di zaman dulu mereka bisa beli properti dengan harga yang sangat murah, kerja berapa tahun, kemudian tabung bisa kebeli tanah, kebeli rumah, kebeli macam-macam, kebeli mobil. Sedangkan di zaman sekarang kita untuk bisa mendapatkan 1 rumah pertama aja effortnya itu jauh lebih besar dan lebih sulit. Karena kenapa? Ya karena daya beli uang udah menurun ya teman. Nah ini sebenarnya hal ini juga bakal terulang lagi di mana di masa depan nanti anak cucu kita yang bakal melihat kita, wah enak banget kesempatan paling mudah, kamu hanya investasi Bitcoin bisa melipat gandakan uangmu. Makanya menurut aku pribadi sebenarnya kita ada di generasi yang tepat. Ini adalah generasi yang oke banget untuk kita bisa menggandakan uang kita. Walaupun cara yang kita lakukan bukan dengan membeli properti ya men, karena asetnya udah berkembang, asetnya udah berubah, teknologi semakin lama semakin canggih, dan salah satu penemuan evolusi yang paling menarik dari uang itu adalah Bitcoin ya men. Jadi nanti di masa depan mereka bakal lihat, wah kakek kamu enak ya bisa beli Bitcoin pada saat harganya di bawah 100.000. Nah bagi kamu yang nggak beli, nah itu bisa menjadi suatu penyesalan.
Makanya untuk saat ini kenapa itu wise banget untuk kamu memiliki exposure ke Bitcoin. Bahkan kalau kamu nggak seyakin itu pun, setidaknya kamu taruh presentasi yang kecil aja dari keseluruhan porto kamu. Karena walaupun kamu taruh mungkin cuma 3%, 5%, 10%, kalau Bitcoin nanti tumbuh menjadi something, kamu nggak ketinggalan kereta. Tapi kalau misalnya nanti ternyata Bitcoin musnah pun, ya walaupun menurut aku pribadi hampir nggak mungkin Bitcoin ke nol lagi, ya tapi setidaknya kalau misal kamu punya portofolio di tempat lain, ya nanti loss kamu 10% itu bisa ke recover dengan sangat mudah dengan sisa portofolio kamu. Nah nanti di ini meme aja POV year 2045. Nanti generasi anak kita, generasi cucu kita mungkin udah tua di umur segitu, anakmu bakal bilang, "Pak, apakah benar saat kamu muda Bitcoin itu harganya di bawah $1 juta?" Karena nanti di saat itu, mungkin di saat anak kamu udah ada, di saat 2045, harga Bitcoin udah berapa belas juta, atau berapa puluh juta, atau mungkin ratusan juta dolar ya, men. Jadi dia tanya, apakah benar Bitcoin semurah itu dulu? Bagi kamu yang nggak beli, ya kamu bisa aja menyesal, dan ini bisa jadi penyesalan yang sangat besar ya. Nih kamu bisa dengerin lagi salah satu kalimat dari Michael Saylor yang membahas seputar rumah pembelian dia pribadi ya, man. My house in Miami Beach was $100,000 in 1930. It was appraised at $46 million a few years ago. Do the calculation. It's on a path to be worth $100 million, which means that the US dollar will have lost 99.9% of its value over 100 years. Warren Buffett knows this. Charlie Munger knows this. Basically, the bottom line there is your money in the bank isn't money. Okay, so the answer is you shouldn't have any money in the bank, right? You're basically losing 7% of all your wealth every year in a good year. If it's the dollar, you're losing 15% of your wealth. Tuh, jadi Michael Saylor aja udah bilang uang yang kamu miliki di bank sebenarnya bukan uang, karena setiap tahun daya beli kamu akan berkurang sebanyak 7%. Itu pun dalam tahun-tahun yang bagus. Kalau tahun yang buruk, kamu bisa kehilangan sampai belasan persen. Bahkan salah satu konteksnya tadi, Michael Saylor membeli rumah yang dulunya cuma berapa puluh ribu dolar, berapa ratus ribu dolar, kemudian berapa tahun setelahnya, berdekade setelahnya, setelah divaluasi nilainya jadi 46 juta dolar. Bahkan on the way menuju 100 juta dolar. Tapi intinya di situ adalah propertinya sebenarnya nggak turun, tapi yang menurun adalah daya beli uang kita. Sehingga uang yang kita perlukan untuk membeli properti tersebut akan semakin lama semakin mahal. Ini sama case-nya di Indonesia. Kalau kamu lihat rumah di BSD dulu cuma berapa puluh juta ya, men? 40 juta udah dapat rumah. Sekarang kamu mau beli rumah di situ, kita udah pernah cek di video sebelumnya, kita cari di OLX. Itu harganya bisa sampai 2 miliar ke atas. Bahkan hoki kalau kamu bisa dapat yang harganya segituan. Kebanyakan lebih mahal dari itu lagi. Nih bahkan kamu bisa lihat median new house in US price in Bitcoin. Di zaman dulu 2012 butuh 50.000 Bitcoin untuk membeli rumah secara rata-rata. Kemudian 2013 jadi 19.000, 2014 jadi 300, 2015 jadi 900. Nah, ini ada penurunan sedikit karena Bitcoin itu kan volatile ya, kan? Ada masanya di mana Bitcoin itu naik tinggi banget, kemudian turun tinggi banget. Tapi di sini trennya yang kamu bisa lihat dari waktu ke waktu, semakin lama Bitcoin yang diperlukan semakin dikit. Bahkan di 2023 cuma butuh 14 Bitcoin untuk membeli rumah yang seharga rata-rata. Di 2024 cuma butuh 5 Bitcoin kamu udah kebeli rumah. Karena Bitcoin kan udah 100.000. Kalau beli rumah di US 500.000 aja udah bisa beli rumah ya, men. Nah, nanti di masa depan cuman perlu 1 Bitcoin untuk bisa membeli rumah. Di masa depannya lagi 0, sekian udah bisa beli rumah ya, men. Dan di Indo juga nanti bakal terjadi hal yang sama seperti itu. Bahkan ini nggak cuma dibandingkan dengan properti, gold juga dibandingkan dengan Bitcoin. 2013 1 Bitcoin 0,6 OZ, 2019 1 Bitcoin 3,13 OZ. Di tahun 2024 1 Bitcoin 35 OZ ya, men. Inilah kenapa Bitcoin itu dari waktu ke waktu akan semakin mahal, bahkan Bitcoin itu bisa menjadi kompetitor gold, dan bahkan aku cukup yakin suatu saat Bitcoin bisa makan market cap-nya bakal bisa lebih besar dari gold. Dan untuk mencapai ke gold aja, Bitcoin perlu tumbuh 10x lagi dari sekarang. Itulah kenapa aku jelasin ke teman-teman Bitcoin itu masih fase early game banget ya. Nih, bahkan teman-teman bisa lihat satu post yang menarik ini dari CoinSource juga, fastest asset to reach a trillion market cap. Jadi
lagi seberapa cepat satu aset bisa mencapai 1 triliun dolar secara market cap ya kan. Ini kamu bisa lihat Saudi Aramco butuh 86 tahun. Berkshire Hathaway, perusahaan yang Warren Buffett, butuh 60-an tahun. Microsoft 40-an tahun. Apple juga Nvidia butuh 30 tahun. Amazon dan Google butuh 20-an tahun. Tesla 18 tahun, Meta 17 tahun. Bitcoin salah satu yang paling cepat di mana dalam 12 tahun market cap-nya udah 1 triliun. Dan nanti kalau misalnya masyarakat udah mulai pada FOMO, pembeliannya bisa langsung secara gila-gilaan, terus nanti terjadi supply shock, supply-nya udah nggak ada, mau beli Bitcoin udah nggak ada, nanti harganya bisa melambung tinggi, dan dari 1 triliun ke triliun-triliun berikutnya, pertumbuhannya bisa eksponensial. Itulah kenapa Michael Saylor membeli banyak banget Bitcoin, karena Michael Saylor udah tahu satu hal ini, teman. Nah, mungkin untuk pembahasan kita pada hari ini, sekian aja. Buat teman-teman yang baru mampir ke sini, kamu boleh cek playlist-playlist yang ada di channel ini. Aku udah tunjukin berbagai macam pembahasan seputar cryptocurrency, seputar investasi, keuangan. Bahkan kalau misal kamu masih bingung cara membeli Bitcoin gimana, cara menyimpan Bitcoin gimana, kamu boleh cek videoku yang lain. Kamu juga boleh menggunakan kode referralku yang ada di bawah supaya kamu dapat bonus saat mulai berinvestasi. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!